Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan dan seni. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi serta didik baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna menciptakan tujuan hidup kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seni berasal dari kata Sanskerta, yaitu sani, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Menurut Padmupuspita, kata seni berasal dari kata Belanda, yaitu genie, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Pendidikan dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun pendidikan atau praktek pendidikan atau mendidik juga adalah seni. Seni mendidik merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang. Mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Oleh karena itu, pendidik harus kreatif, skenariotif, atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja, karena yang lebih penting adalah improvisasi. Dan pendidikan harus memperkenalkan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Melalui seni budaya, siswa diajak mengembangkan jiwa kreatif, kepekaan indrawi, serta mampu berkreasi seni dalam lingkungan dan kondisi yang terarah. Sebagai bekal siswa pada saat berperan langsung sebagai pelaku kehidupan bermasyarakat. Nah, dari seni sendiri ada fungsinya. Fungsi seni dalam dunia pendidikan, tentunya dalam dunia pendidikan, seni mempunyai peranan yang penting untuk menunjang perkembangannya. Banyak hal yang dapat diperoleh siswa dengan belajar seni, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai media ekspresi. Seringkali anak kurang mampu mengeluarkan isi hati lewat bahasa. Dan bagi anak, bahasa tulisan lebih sulit untuk digunakan menggunakan isi hatinya. Dalam keadaan seperti itu, seni dapat membantu mengekspresikan idenya. 2. Sebagai media komunikasi. Komunikasi mengandung arti keinginan untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain. Keinginan berkomunikasi dapat melalui berbagai media seperti tulisan, gerak, dan gambar. Melalui suara komunikasi dapat diwujudkan dalam bentuk nyanyian ataupun musik. 3. Sebagai media bermain. Bermain merupakan ekspresi bebas yang paling jelas yang ada pada anak-anak. Merupakan suatu yang dihasilkan oleh anak-anak yang paling murni. Bermain dapat dilaksanakan dalam pelajaran kesenian, baik secara disadari maupun tidak. Dalam kegiatan ini, anak dapat bermain sesuai pembawaannya. Karena kegiatan kesenian cenderung ke arah artistik, maka kegiatan bermain juga cenderung pada permainan artistik. 4. Sebagai media pengembangan bakat seni. Pendidikan seni rupa yang ideal memberikan kesempatan kepada anak yang berbakat untuk memelihara dan mengembangkan bakatnya sejak awal masa sekolahnya. Tujuan pembelajaran. Komponen tujuan dalam kegiatan belajar perlu mendapatkan perhatian seksama, terutama dari guru sebagai penentu akan dibawa kemana arah kegiatan belajar yang dilakukan. Selain sebagai sarana akhir, tujuan ini akan berfungsi sebagai pedoman atau kriteria kegiatan pembelajaran. Yang dilakukan, aspek tujuan juga akan berpengaruh terhadap komponen-komponen lain, seperti materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Secara hierarki, tujuan pendidikan seni bersifat kontinu, mencakup tujuan yang ideal, sampai kepada tujuan yang bersifat operasional. Tujuan yang dimaksud mencakup tujuan pendidikan nasional, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, para guru pelaksana pendidikan perlu memahami hierarki tersebut dan kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan tujuan pembelajaran merupakan suatu usaha atau target harus dimaknai oleh guru dan sebagai kegiatan menerjemahkan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, secara garis besar, tujuan pendidikan seni ialah 1. Seni sebagai bahasa visual. 2. Seni membantu pertumbuhan mental. 3. Seni membantu kegiatan belajar bidang seni.
keempatnya, seni sebagai media pendidikan. Seni merupakan suatu proses-proses pengembangan ekspresi dari manusia, sehingga bisa dilihat dalam intisari ekspresi dan kreativitas manusia. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sangat sulit untuk dinilai, bahwa masing-masing individu memiliki sendiri peraturan dan parameter yang menuntun dalam berekspresinya manusia. Seni mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi individu dan fungsi sosial. Dalam fungsi individu, seni berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan fisik dan kebutuhan emosional. Sedangkan dalam fungsi sosial, secara khusus, seni berfungsi sebagai alat rekreasi, rohani, komunikasi, pendidikan, artistik sebagai seniman, fungsi kesehatan, dan juga seni kegunaan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu seni dan apa itu pendidikan. Kesimpulannya adalah, pendidikan sebagai seni tidak perlu dipertentangkan dengan pandangan pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan merupakan ilmu pendidikan dan rangka memahami, mempersiapkan suatu praktek pendidikan. Namun, dalam prakteknya, pendidikan harus kreatif, skenario, atau mempersiapkan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Pendidikan perlu memahami improvisasi. Dalam hal ini, pendidikan harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Esensinya, bahwa praktek pendidikan itu hendaknya merupakan paduan ilmu dan seni. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempatan itu milik Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.